Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang sobat Muarti. Pada siang hari ini akan ada talkshow dengan pembicara-pembicara hebat dari onkologi ya. Nanti kita ikuti selama 1 jam ini bisa dilihat di live streaming di Facebook dan di Instagram dari Muarti. Pada siang hari ini akan ada talkshow dengan judul mengenai metode biopsi ya, mengenal prosedur biopsi untuk mendeteksi kanker yang akan disampaikan oleh pembicara yang pertama oleh Dr. Hengki Agung Nugroho, spesialis bedah, konsultan onkologi. Beliau asli Solo dan ambil konsultan di Jakarta. Beliau udah senior di onkologi di bagian bedah di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian yang kedua Dr. Dian Wasita, PhD, spesialis patologi anatomi, konsultan juga. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Dian. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Mungkin sudah siap untuk presentasi pada siang hari ini ya, mengenai biopsi ya. Mungkin sebelum kita mengadakan talkshow, mungkin kita bisa untuk menyampaikan presentasi sekilas mengenai metode biopsi. Mungkin yang pertama kali bisa disampaikan dulu oleh Dr. Hengki. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Sobat Muarti. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai prosedur biopsi. Ya. Secara umum kita bagi biopsi itu jadi dua, biopsi tertutup dan biopsi terbuka. Ya, dimana biopsi tertutup ini memasukkan jarum biopsi melalui kulit. Ya, jadi untuk mendapatkan jaringan di bawahnya. Jadi misalnya biasanya ada FNAB dan namanya core biopsi. Ya. Yang kedua adalah biopsi terbuka, di mana pengambilan biopsi ini tekniknya dengan membuka kulit, ya, membuat insisi atau luka, kemudian kita lakukan pengambilan jaringan tumornya. Ya. Biasanya ya, kita sebut insisi dan eksisi biopsi. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya, biopsi tertutup yang pertama adalah FNAB, di mana ini tindakan yang biasanya tidak traumatik ya, traumanya kecil sekali, ekonomis dan hemat waktu juga, jarumnya lebih kecil, jadi nyerinya juga akan lebih berkurang. Ya, nanti untuk biopsi FNAB ini akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Brian ya. Ya. Ini alatnya, ya. Jarumnya kecil, kita bisa dengan bantuan USG untuk mengambil jaringan yang diperkirakan itu suatu massa tumor. Ya. Jadi tidak asal mengambil jaringan, jadi harus kita pastikan letaknya daerah mana yang akan kita lakukan biopsi. Ya. Kemudian biopsi yang kedua adalah biopsi core biopsi. Dia menggunakan jarum yang ukuran lebih besar, sehingga jadi jaringan yang diambil akan lebih banyak, sehingga pemeriksaan histopatologis akan bisa dilakukan. Kalau FNAB tadi tidak bisa melihat jenis dan gradingnya atau gambaran histopatologisnya, tapi cuma bisa sitologi ya. Jadi ini jaringannya akan lebih besar sehingga bisa melihat jenis dan kemungkinan sifat tumor. Ya.
makin lama arahnya kemungkinan ke depan core needle ini akan lebih banyak digunakan. Ya, contohnya ini dengan alat dengan jarum besar diarahkan ke arah tumornya. Kita biasanya melakukan sampai 5 kali dengan berbagai macam arah tumor sehingga didapatkan sampel yang lebih signifikan ya, sangat banyak, sehingga nantinya akan diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi dengan sampel yang lebih banyak akan dapatkan kemungkinan diagnosa yang lebih tepat ya. Ini macam-macam alatnya seperti ini ya. Kemudian biopsi terbuka di sana dengan pembedahan ya, jadi insisi kulit kemudian kita arahkan ke arah tumor. Kalau nama suatu biopsi insisi kita ngambil cuma sebagian saja, sebagian dari tumor. Misalnya tumornya terlalu besar dan kita untuk mengetahui ini jinak atau ganasnya, untuk tahu sifat-sifatnya gimana, makanya kita perlu biopsi insisi. Di sini Sobat Muardi harus tahu kalau biopsi insisi harus apapun hasilnya ada tindakan lanjutannya lagi ya. Jadi setelah biopsi insisi tidak selesai gitu ya, tidak berobat lagi, tapi hasilnya apa nanti akan diteruskan dengan terapi yang lain. Bila hasilnya jinak mungkin dilanjutkan dengan operasi pengangkatan tumor ya. Kalau hasilnya ganas kemungkinan harus di kemoterapi dulu untuk mengecilkan tumornya. Tumor mengecil baru kita lakukan operasi pengangkatan ya. Kemudian kalau biopsi terbuka yang lain adalah biopsi eksisi, dia di mana eksisi ini mengangkat tumor, seluruh tumor dengan jaringan sehat sekitarnya ya. Dia letaknya di permukaan kulit, kita lihat gambar kedua ini, jadi kulit dan jaringan sekitar yang sedikit di luar tumor akan ikut terangkat ya. Jadi nanti penutupan kulitnya setelah tumor terangkat bisa dilakukan pengakuan kulit ya. Biopsi eksisi ini bisa selain tujuannya untuk menegakkan diagnosis juga bisa untuk terapi sekalian ya, terutama pada tumor-tumor jinak. Sehingga dengan sekalian pengambilan sampai jaringan sehatnya diangkat, sekalian terapinya sekalian sudah terjadi ya. Kita biasanya biopsi eksisi biasa pada tumor-tumor yang jinak, sehingga selain untuk menegakkan diagnosis juga sekalian terapi ya. Kalau dari saya cukup sekian, mungkin nanti akan dipikir dengan dokternya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita bincang-bincang lagi mengenai talkshow, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh presentasi dari Dr. Buya mengenai biopsi juga ya, bisa dilihat dari masing-masing layar ya. Monggo, sudah siap Dokter? Ya, ya, silakan. Ya, terima kasih Dokter Dimas atas waktunya. Selamat siang Sobat Muardi, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Sobat Muardi sekalian mengenai biopsi ya. Di bagian kami, di bagian Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Muardi, kita melakukan tindakan yaitu FNAB atau biopsi jarum halus yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Hengki. Jadi biopsi jarum halus ini merupakan prosedur diagnosis. Jadi kita menggunakan biopsi dengan jarum yang kecil, ukurannya biasanya 23 sampai 25 gauge, kecil, jadi lebih nyerinya lebih berkurang dibandingkan kalau kita menggunakan jarum standar ya. Kemudian kita tusuk di bagian lesinya tadi. Kalau pada lesi-lesi yang jelas di permukaan dan dari hasil USG-nya homogen, biasanya kita melakukannya dengan blind tanpa USG. Tetapi kalau lesinya yang heterogen, komponennya ada yang padat misalnya, ada cairannya, maka kita menggunakan bantuan USG biasanya kalau kita melakukan FNAB. Kemudian untuk lesi-lesi yang dalam, misalnya liver dan sebagainya, jelas kita perlu melakukan FNAB ini dengan bantuan USG. Dan biopsi jarum halus digunakan untuk
menentukan ya kira-kira benjolan tadi nanti biasanya dari dokter Hengki akan memberikan pasien nanti ke lab PA kemudian untuk ditentukan apakah benjolan tadi suatu infeksi ataukah suatu tumor. Dan biopsi jarum halos ini digunakan sebagai metode untuk membantu penegakan diagnosis, karena diagnosis final dari tumor pemeriksaan di lab kami itu adalah pemeriksaan histopatologi atau jaringan seperti yang sudah disinggung oleh dokter Hengki tadi. Kelebihan dari FNAB ini sobat Muardi adalah minimal invasif karena hanya menggunakan jarum yang kecil, biasanya tanpa anestesi karena jarum anestesinya akan lebih besar dibandingkan FNAB. Kemudian relatif cepat ya, karena bisa dilakukan di poliklinik ya, rawat jalan, relatif murah dan bisa untuk lesi yang superficial maupun lesi-lesi yang dalam, misalnya di ginjal, di liver dan di tulang misalnya. Keterbatasannya memang ada kelebihan, pasti ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah memang tergantung dari kualitas pengambilan sampel tadi, dan lesinya kalau heterogen itu perlu memang diambil di beberapa tempat ya agar sampelnya representatif, serta ada beberapa lesi yang khas yang tadi disinggung oleh dokter Hengki tadi, yang tumornya itu khas yang kalau kita FNAB itu kita tidak bisa mendapatkan strukturnya tadi sehingga tidak sejelas kalau dilakukan core biopsi atau biopsi eksisi tadi. Dan termasuk juga untuk kecukupan sampel karena bisa jadi setelah kita lakukan FNAB itu kemudian kita lihat di mikroskop ternyata gambarannya itu belum terlalu jelas ya, apakah ini suatu karsinoma misalnya atau sarkoma atau limfoma misalnya. Jadi perlu pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan itu diperlukan sampel yang cukup. Ini alat-alat yang biasanya kami gunakan ada SPED, jarumnya biasanya 23 sampai 25, slide dan Kameko untuk mengambil. Ini misalnya pada benjolan di tiroid, dan umumnya dengan tiroid itu kita umumnya menggunakan panduan USG karena memang harus tepat di lesinya tadi. Ini gambaran kalau kita dapatkan hasil FNAB tadi, gambaran selnya seperti ini. Ini pada karsinoma tiroid papiler. Ini kalau kita lakukan biopsi pada FNAB pada payudara, gambarannya selnya seperti ini pada kanker payudara, invasif ductal karsinoma. Ini yang pasien kita di Muardi pernah kita mengerjakan pasien 8 bulan dengan masa dihepar. Ini kita menggunakan panduan USG jelas dan dengan anestesi karena anak-anak ini kita dapatkan sel yang ganas dengan diagnosa hepatoblastoma. Dan keunggulan lain dari FNAB ini kita juga bisa melakukan pengecatan tambahan ya, kalau misalnya masih diperlukan yang belum jelas, misalnya kita ini dari FNAB ini kita curiga suatu Hodgkin lymphoma misalnya, kita ada marker namanya CD30 untuk memastikan. Jadi ini kita bisa melakukan pengecatan, walaupun dengan pengecatan ini memang lebih baik kalau misalnya dilakukan biopsi di jaringan ya. Untuk biopsi insisi dan eksisi ini kami dari lab patologi anatomi menerima sampel dari dokter Hengki dari DPJP yang biasanya dimasukkan ke cairan fiksasi formalin bawah 10%. Nah, kemudian di lab PA ini kami akan lakukan fiksasi lagi kira-kira minimal 8 sampai maksimal 72 jam. Kemudian kita proses, di embedding, dipotong dengan mikrotom, kemudian ditempelkan di slide. Nah, slide itu nanti kita cek dengan pengecatan hematoksin eusin, kemudian akan dilakukan diagnosis oleh spesialis patologi anatomi untuk menegakkan diagnosis tadi, diagnosis final, karena ini di level jaringan. Kalau misalnya masih kesulitan kita menegakkan diagnosis dari pemeriksaan standar tadi, kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan molekuler dengan pemeriksaan imunohistokimia atau IHC. Dan ini kalau di onkologi untuk gold standar pemeriksaan diagnosis PA adalah jaringan ya, histopatologi, dari bisa core biopsi, eksisi maupun insisi. Ini contohnya Jawat Muardi sekalian, ini nanti dari proses yang panjang tadi nanti akan dihasilkan dalam slide seperti ini ya. Dalam slide, nah ini slide itu kalau kita lihat di mikroskop gambarnya seperti ini. Ini dari koli ya, di leher, kemudian ini gambarnya metastasis adenokarsinoma. Yang kami singgung tadi, apabila masih diperlukan pemeriksaan tambahan, kita bisa melakukan pemeriksaan imunohistokimia, di mana pemeriksaan imunohistokimia ini di lab PA Muardi merupakan salah satu layanan unggulan karena kami memiliki lebih dari 60 antibodi untuk melakukan diagnosis maupun untuk menentukan treatment. Dan ini biasanya dokter Hengki itu selalu mengirim kepada kami terutama pasien-pasien kanker payudara untuk pemeriksaan PR, HER2, KI67 serta pemeriksaan untuk limfoma CD20, CD3, CD45 dan KI67. Ya sobat Muardi sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali untuk presentasi yang luar biasa dari semua pembicara, dari Dr. Hengki dan Dr. Brian.
kita buka untuk sesi talkshow ya, monggo dari Sobat Wardi, baik dari Facebook ataupun Instagram yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Bayu Perdana Putra 82. Tapi nggak tahu ditujukan pada siapa ya, mungkin nanti bisa teman bisa dijawab ya. Dokter Hengki kelihatan. Dokter Hengki. Dok, apakah kalau ditemukan benjolan di bagian tubuh akan selalu dilakukan biopsi? Silakan mungkin Dokter Hengki. Ya, terima kasih untuk Mas Bayu ya. Ya. Benjolan di tubuh itu di mana akan bisa kita namakan tumor ya. Maksudnya benjolan yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak selalu harus dilakukan biopsi, makanya harus periksa ke dokter dulu, dipastikan benjolan itu apa. Jadi nanti akan dokter yang memutuskan apakah ini perlu dilakukan biopsi atau tidak. Kadang benjolan itu ya kalau itu infeksi, mungkin dengan obat-obatan juga bisa akan mengecil sendiri. Kalau hormonal, mungkin kita lakukan penyedotan, misalnya contohnya benjolan di payudara ternyata kista, dengan aspirasi dia akan mengecil sendiri ya. Juga benjolan-benjolan seperti kalau orang awam mengatakan uji-uji, itu tidak harus lakukan pengangkatan atau biopsi. Jadi mungkin selama dia nggak mengganggu ya nggak masalah gitu. Ya, tapi untuk pastinya harus diperiksa ke dokter, jadi dokter yang menentukan. Jadi sudah dikatakan tadi, tidak semua benjolan di dalam tubuh ini mungkin benjolan tidak normal ya dok ya? Iya. Karena apakah harus dilakukan biopsi? Tidak selalu ya. Sebaiknya sih kalau ada muncul benjolan yang tidak normal di dalam tubuh, sebaiknya kita periksa ke dokter, bisa ke dokternya di sini ya, untuk menentukan apakah hanya bisa dikasih obat dulu atau mungkin bisa di biopsi dan sebagainya. Ya mungkin dokter Brian ada tambahan dok? Ya saya setuju ya. Jadi memang tidak semuanya tumor, jadi benjolan itu kan bisa infeksi dan yang lainnya. Jadi memang sebaiknya periksa ke dokter dulu. Nanti kalau misalnya dari dokter klinisi ya, dokter Hengki misalnya menghendaki biopsi, nah baru nanti bisa kita cek. Sama ya, jadi kita sebaiknya untuk kalau muncul benjolan sebaik kita periksa ke dokter ya. Silakan datang ke dokter rumah sakit Wardi ya, bisa bertemu dengan dokter Hengki atau dokter Brian. Selanjutnya yang pertanyaan berikutnya dari Mariani Wijaya 7. Siang dok, kanker apa saja yang bisa dilakukan pemeriksaan melalui biopsi? Mungkin dokter ini bisa melakukan. Ya, terima kasih. Hampir semua kanker ya bisa dilakukan biopsi, apalagi yang bentuk solid tumor. Ya, solid tumor itu maksudnya ada benjolannya, jadi bisa dilakukan biopsi. Untuk kanker-kanker darah yang tidak ada benjolannya bisa dilakukan biopsi melalui biopsi sumsum tulang ya. Jadi bisa menentukan jenis dari kansernya. Ada beberapa kasus juga limfoma maligna juga bisa dibiopsi dengan core biopsi bone marrow function ya. Itu bisa didiagnosis dari situ, meskipun tidak ada benjolan yang tampak di tubuh ya. Ya, gitu Mas. Ya. Mungkin ada tambahan dokter dia. Jadi memang kalau kami di LPA itu kan memang meriksa itu utamanya kanker yang solid ya. Solid biasanya bisa dari epitelial karsinoma, kemudian dari mesenchymal sarkoma, kemudian limfoma, melanoma dan sebagainya yang ada masanya memang. Dan kalau ada masanya tadi bisa dibiopsi termasuk di sumsum tulang tadi. Jadi kalau jenis kanker apa saja ya semua jenis kanker bisa dibiopsi asalkan ada masanya, termasuk tadi kalau di kanker darah bisa di sumsum tulang tadi. Jadi selama ada sampelnya memang bisa, nanti dari lab kami dari LPA akan bisa menentukan ini kira-kira kankernya tadi apakah jenis yang karsinoma ataukah sarkoma ataukah melanoma ataukah yang lainnya. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh pembicara, semua jenis kanker sebenarnya bisa dilakukan biopsi ya. Jadi kita harus melihat selama ada sampelnya, ada suatu benjolan atau
curiga kita kanker, bisa kita lakukan biopsi ya. Bahkan kanker misalkan di sum tulang juga bisa lakukan biopsi juga, biopsi sum tulang dan sebagainya. Ya, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ada lagi dari Facebook atau dari Instagram. Ya, ini dari Enda Ramawati 0014. Izin bertanya dokter, untuk nodul tiroid yang sudah curiga ganas, apa perlu biopsi atau langsung diangkat? Dokter ini. Ya, kalau dari pemeriksaan klinis dan penunjang ya, misalnya USG mengarah ke ganas, kita perlu sebetulnya untuk dilakukan FNAB ya. Dan ini untuk menentukan itu apakah keganasan suatu ganas papiler atau bukan. Ya, nanti soalnya ada juga nodul tiroid yang keganasannya karena folikular, jadi akan sulit dengan FNAB. Ya. Ataupun nodul tiroid yang cepat sekali membesar, jadi kita curiganya suatu keganasan tiroid yang sangat sulit untuk ditangani ya, adalah yang dia keganasan tiroid yang paling ganas, yang namanya anaplastik ya. Nanti soalnya kita dengan pembedahan juga percuma, jadi mungkin perlu dilakukan biopsi dengan FNAB untuk menentukan apa itu suatu anaplastik atau tidak. Jadi nanti lanjutannya kita bisa lakukan operasi untuk membebaskan jalan nafasnya aja, kemudian atau dilanjutkan dengan radiasi. Soalnya kalau yang namanya CA tiroid anaplastik, kita lakukan operasi bersih pun percuma. Nanti dalam 2 minggu dia akan langsung tumbuh lebih besar dari awalnya itu. Ya, operasi lebih susah tapi dia tumbuhnya lebih cepat. Ya. Jadi kita lakukan operasi, cuma paling dilanjutkan dengan biopsi, kemudian radiasi atau kemoterapi. Ya. Tapi intinya untuk adanya nodul tiroid yang kita curigai ganas ya sebaiknya mungkin FNAB. Terima kasih. Mungkin Dokter Brian untuk bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dokter Hengki, Dokter Dimas. Jadi memang umumnya kami dari PA kan biasanya mendapatkan pasien dari Dokter Hengki nodul di tiroid. Biasanya kami untuk tiroid itu biasanya kami mengerjakan dengan panduan USG ya, karena kan memang lebih jelas ya. Kalau dengan USG kita bisa mengetahui ada bagian padat, ada yang bagian yang cair atau kistik ya. Yang mencurigakan itu adalah bagian yang solid. Jadi biasanya kita bekerjasama dengan dokter spesialis radiologi dari Jawa Radiologi untuk melakukan biopsi FNAB dengan panduan USG. Nah dari situ nanti kita akan bisa menentukan kira-kira jenisnya apa. Biasanya kita kalau di PA sendiri kita menjawab berdasarkan Bethesda sistem ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dari situ kita bisa menentukan. Nanti jawaban kita nanti akan dilihat oleh Dokter Hengki untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi, tapi ada juga yang memang sulit tadi ya. Jadi kalau yang tipe folikuler itu kriteria keganasannya adalah invasi ke kapsul dan pembuluh darah, dan itu tidak mungkin didapatkan dari FNAB karena FNAB itu kita hanya dapat sel saja. Jadi tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk ke kapsul atau pembuluh darah, itu tidak bisa, sehingga memang perlu dilakukan operasi ya kalau untuk menentukan folikuler ya. Tapi kalau untuk papiler kita bisa mendapatkan gambar. Kalau memang papiler itu bisa kita dapatkan secara jelas, atau yang anaplastik kita bisa dapatkan gambarannya. Jadi memang saya kira mungkin perlu dilakukan FNAB dulu untuk menentukan tadi, untuk sebagai pertimbangan dari klinisi untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, terima kasih Dr. Dian. Mungkin sedikit menambahkan, jadi kalau misalkan ada nodul tiroid di leher, itu pemeriksaan apa yang sebelum kita tentukan ini harus di FNAB atau di USG? Ya, sebenarnya kita menentukan dulu klinis ya dari anamnesis, pemeriksaan fisik. Biasanya anamnesis biasanya pertumbuhannya lambat memang tiroid yang tipe baik ya, seperti papiler atau folikuler itu pertumbuhannya itu bisa bertahun-tahun ya. Jadi dilanjutkan dengan klinis, pemeriksaan terutama palpasi, kita lihat permukaannya gimana, perabaannya, konsistensinya gimana, batasnya gimana, itu bisa mengarah kita ke arah mana ya, oh ini jinak atau oh ini ke arah ganas ya. Nah, bila untuk ganas ini kita bantu juga dengan USG
Dari USG itu akan terlihat nanti ini tiraj berapa ya, tiraj sampai 45 gitu. Kalau tirajnya tinggi berarti memang ke arah ganas. Ya, nah, untuk membantu lagi perlu nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan FNAB. Jadi dari FNAB itu harapannya bisa ketemu selnya, dia menyatakan ganas, baru itu selanjutnya baru kita tindakan operasinya. Jadi untuk prosedur ke arah biopsi atau mengangkatkan masih butuh proses ya dok ya? Iya, Tidak betul. setiap benjolan di leher atau curiga tiroid kita pasti diangkat ya, karena bisa jadi itu jinak ataupun mungkin Peradangan bisa juga. peradangan juga bisa ya. Kayaknya memang harus diperiksakan dokter ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ida Istumariani 82, dok, apakah bisa dilakukan sambil rawat jalan atau harus opnam dan ada persiapan seperti puasa dan sebagainya? Ini dokter Zeki. Ya, bila gini, tergantung ya biopsinya ya. Kalau seperti FNAB bisa rawat jalan. Biopsi untuk tumor-tumor kecil yang jinak juga bisa dengan rawat jalan ya. Tidak selalu harus opnam dan tidak harus selalu dengan puasa. Ya, puasa dilakukan biasanya kalau ada pembiusan yang umum ya dengan general anestesi, maka perlu puasa menghindari aspirasi dari waktu pembiusan, gitu aja. Ya, jadi tidak harus dirawat inap ya, tergantung dari case-nya masing-masing ya, bisa dirawat jalan. Itu dokter. Ya, ya. Ya, jadi bisa dirawat jalan, bisa juga diopnam, tergantung dari case kasusnya masing-masing ya. Kemudian mungkin pertanyaan di yang lainnya, dokter. Dari Sulistiori ini, Assalamualaikum, izin bertanya dokter, saya sudah tiroidektomi subtotal bulan Februari, sampai saat ini bekas operasi masih sakit dokter, apakah ada solusi dok? Kemudian yang kedua, setelah tiroidektomi kenapa detak jantung sering nggak beraturan dokter, detaknya lebih cepat, misal habis makan atau minum, maaf di luar tema dokter, terima kasih dok. Mungkin ada bisa jawab dok. Ya, coba untuk gini, itu bekas operasi itu terjadi suatu untuk penyembuhan terjadi jaringan fibrosis dari situ ya, dan ada kemungkinan waktu operasi pasien juga takut untuk mobilisasi, jadi lama-lama dia akan terasa kaku, sehingga bila sudah terjadi fibrosis, pengerasan dari situ, jadi kemungkinan untuk gerak akan terasa nyeri karena dia akan tertarik dengan adanya jaringan fibrosis, dia akan nyeri ya. Untuk sarannya mungkin dengan fisioterapi untuk sering untuk ekstensi atau mendongak ke atas, harapannya lebih lentur daerah lehernya ya. Kemudian jawaban kedua, saya nggak tahu hasilnya apa ini. Hasilnya apa? Biasanya kalau sudah subtotal perlu pemberian hormon sebagai pengganti tiroksin ya. Hormon yang dihasilkan oleh tiroid. Jadi kemungkinan jaringan tiroid yang tersisa tidak mencukupi, sehingga akan terjadi adanya suatu hipotiroid ya. Tanda-tandanya ya jadi mudah lelah, tidak nafsu makan, dan ya seperti itu ya. Sehingga jantungnya saya takutkan kalau dengan hipotiroid akan terjadi suatu saat henti jantung, makanya perlu dicek kadar FT4 dan TSH-nya ya. Bila memang TSH-nya tinggi sekali, mau tidak mau dia harus minum preparat levotiroxin untuk pengganti dari tiroksin yang dihasilkan tiroid. Jadi harus dicek dulu Bu, kadar TSH sama FT4-nya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dokter Egi. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau jadi untuk pos operasi ya sebaiknya sih harus mobilisasi ya dok ya. Jadi kalau tidak mobilisasi pasti akan jadi kekakuan otot-otot ya dok ya. Iya.
seperti yang ini nggak cuma di lahir aja ya, di bekas operasi tempat lain pun juga sama gitu. Kemudian setelah operasi pun sebenarnya harus diperiksa itu dia biasa D4 ya, Iya. memastikan apakah ada kenaikan atau penurunan dok ya. Iya. Kalau menurun baiknya kita turun dan Memberi lebih bagus kita dicek dulu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dok, saya sering dilakukan tindakan kolonoskopi selama 6 kali dan endoskopi 5 kali. Selalu dilakukan biopsi karena ada polip. Dari hasil PA terakhir endoskopi bulan September, dapat pertumbuhan sel tidak normal di mukosa lambung. Apakah sel tidak normal itu bermanifestasi adanya tumor atau kanker di lambung dok? Bulan Oktober kemarin ada polip di hidung, tapi dari THT hanya memberikan obat saja. Apakah polipnya tumbuh di hidung bisa dibiopsi dok? Karena dari hasil MRI terdapat hipertrofi kongka dan sistem deviasi. Ya silakan dokter, mungkin pertanyaan seperti ini. Ya. Ya. Polip itu biasanya ada penyakit yang namanya multiple polyposis ya. Bisa polip ada di saluran, biasanya di saluran napas dan saluran pencernaan. Ya. Untuk didapatkan sel yang tak normal harus dipastikan dulu ya sama dokter Brian nanti apakah itu sel itu arahnya kemana ya. Jadi bisa aja sel yang karena peradangan dari lambung yang terus menerus, kita namakan tukak lambung ya, namanya atau ulkus lambung bisa saja, yang nanti kalau berulang terus bisa mungkin menyebabkan suatu namanya kanker lambung ya. Sedangkan untuk polip di hidung tadi kita lihat dari bila pemeriksaan dengan dokter THT didapatkan dengan polipnya kecil atau itu normal biasanya. Tapi kalau dokter THT-nya bisa menentukan itu arahnya kok mencurigakan, itu bisa dilakukan biopsi misalnya. Ya, jadi masih bisa curiga ganas juga dok ya? Bisa. Terus untuk kemudian dari bagian PA sendiri, gimana dok? Jadi kalau dari kami nanti biasanya kan setelah dilakukan biopsi ya, baik kalau dari kolonoskopi atau endoskopi nanti dikirim ke tempat kami, kemudian kami akan lihat ya dari gambarannya apakah hanya polip ya. Polip itu bisa inflamatori polip, bisa hiperplastik polip, ataukah sudah ke arah tumor jina, adenoma ya. Adenoma itu nanti adenoma nanti bisa berkembang menjadi adenoma dengan displasia ya, displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, kemudian bisa berkembang menjadi adenokarsinoma in situ yang masih terbatas atau sudah adenokarsinoma yang sudah invasif. Nah, nanti kita bisa lihat dari hasil biopsinya tadi. Jadi memang dari sampel tadi nanti kita bisa lihat apakah masih jina ataukah memang sudah ganas. Kemudian kalau untuk yang di THT tadi memang kalau misalnya kita bisa didapatkan biopsinya kita bisa menentukan ya, apakah itu suatu polip atau sudah mengarah ke misalnya biasanya di situ ada inverted papilloma dan sebagainya di daerah hidung. Jadi mungkin bisa kita lihat apakah juga sudah misalnya ada displasia dan sebagainya. Itu kita bisa lihat dari kalau misalnya kita dapatkan sampel biopsinya. Kalau memang dari dokter THT-nya cenderung suatu tumor misalnya nanti pasti akan dilakukan biopsi. Kira-kira seperti itu. Hasil biopolip itu bisa kambuh lagi nggak dok? Misalkan bisa diambil nanti muncul lagi ya gitu. Ya pasti bisa. Bisa lagi ya. Jadi intinya sih mungkin bisa jadi waktu itu diambil sudah bersih, tapi ada kemungkinan tumbuh lagi tempat lain. Kemudian pertanyaan berikutnya di Instagram ya. Dari Desi Kumosumasari, dok, apakah semua kanker bisa dideteksi dengan biopsi? Dan apakah pemeriksaan ini dilakukan dengan cek darah atau pemeriksaan lain, atau baru dilakukan setelah ada hasil lab atau rangkaian? Ya, untuk kanker solid tumor ya, misalnya contohnya kanker payudara, meskipun belum tampak benjolan, pasien-pasien yang resiko tinggi, meskipun misalnya keluarganya punya riwayat kanker juga,
Biasanya umur 35 ke atas bisa dilakukan mamografi. Ya. Mamografi akan tampak misalnya ada belum tampak tumor, tapi di mamografi tampak dari mikrokalsifikasi. Ya. Saya pernah waktu ke Jepang dulu, di Jepang tuh belum ada tumornya, bisa mendeteksi suatu kanker payudara ya dari tadi itu adanya gambaran mikrokalsifikasi pada mamografi, sehingga dilakukan sana mamotom ya, pemeriksaan pengambilan sampel dengan bantuan mamografi yang jaringan yang mengandung ada mikrokalsifikasi itu bisa diambil, kemudian diperiksakan ke bagian PA Dr. Brian misalnya. Jadi di situ menentukan ya apakah itu suatu kanker payudara atau bukan. Jadi mereka di sana sudah deteksinya sampai bisa mendeteksi kanker yang dini sekali ya, dari stadium 1 ke bawah bisa terdeteksi. Jadi harapan hidupnya akan lebih besar dibandingkan di Indonesia sini, mana kita sampai tumor besar pun baru harus ke rumah sakit masalahnya ya. Bisa dideteksi dengan biopsi. Untuk kanker darah bisa dideteksi dengan mau tidak mau dengan pemeriksaan darah ya. Ada mungkin leukosit darahnya yang tinggi sekali atau gimana, jadi nanti dibuktikan dengan tadi pengambilan biopsi dari sungsum tulang untuk menentukan diagnosa pastinya ya. Ini Dokter Dian. Jadi memang tadi ya, kalau misalnya bisa didapatkan tadi sampel seawal mungkin, sedini mungkin, itu akan sangat membantu. Kalau dari kami sendiri nanti begitu kita dapatkan sampel, kita kan bisa menganalisis ya apakah ini lesinya awal atau tidak. Misalnya kalau di payudara itu kan lesi awal, misalnya atipikal ductal hiperplasi, kemudian ductal carcinoma in situ yang masih awal, yang belum invasif, itu kalau kita bisa menemukan itu lebih bagus, karena tentunya untuk treatmentnya lebih bagus ya, Dok, ya, lebih simpel. Kalau misalnya sudah invasif ya. Jadi memang awal mungkin semakin bagus. Ya makin awal mungkin terapinya mungkin cukup operasi saja ya. Jadi nggak perlu kemo, sino dan lain-lainnya. Jadi akan lebih murah dan lebih harapan hidupnya akan lebih jauh lebih tinggi. Ya, masih Dok, mungkin ada ini Dok, ada masukan Dok. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang riwayat kanker, kemudian kira-kira berapa lama sekali kita harus melakukan misalkan mamografi atau pemeriksaan screening untuk mendeteksi adanya kanker? Ya, untuk mamografi baiknya dikombinasi dengan USG ya. Kalau masih usia di bawah 35 tahun cukup dengan USG saja ya. Kalau di atas 35 saran saya mungkin dua-duanya, USG dan mamografi. Soalnya kalau mamografi pada usia muda tidak akan sulit untuk tampak tumornya, karena jaringan payudara masih padat sehingga gambarannya nanti putih semua. Jadi sulit untuk menentukan itu ada tumor atau tidak. Makanya biasanya 35 tahun ke atas ya. Dan untuk risiko kanker keluarga yang sudah punya kanker mungkin 2 tahun sekali. Gitu. Jadi harus pemeriksaan dini, bisa USG dan tambah mamografi. Jadi kita harus waspada ya, jika ada anggota keluarga atau saudara mungkin kena kanker, kita harus memeriksakan diri sendiri ya. Kalau misalkan ada curiga benjolan dan sebagainya, sebaiknya tadi kalau bisa di USG, atau kalau misalkan di atas 35 tahun bisa dilakukan mamografi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ya, menarik sekali Dok ya. Jadi tadi sudah kita bahas yang terkait dengan sudah benjolan atau ganasan megamin ke biopsi Dok. Dan kalau untuk biopsi sendiri itu misalkan ada pasien kita biopsi, kemudian kita dapatkan ternyata hasilnya jinak misalkan ya, tetapi dari hasil klinis itu mendukung ke arah ganas. Kira-kira perlu dibiopsi ulang atau harus ditunggu berapa lama Dok? Kalau saya gini, biasanya kalau kita biopsi kita curiga suatu keganasan ya, hasilnya menyatakan suatu peradangan atau jinak, tapi dari pemeriksaan kita kemudian USG atau penunjang yang lain, USG atau CT scan mengarahnya ganas, kita biasanya review dulu.
untuk dibacakan dokter PA yang lain. Ya. Jadi biasanya saya sering kalau tidak sesuai ekspektasi saya, bahkan saya biasanya review PA untuk dibacakan sejawat dokter PA yang lain untuk memastikan. Tapi kalau nanti hasilnya tetap, ya, mau tidak mau perlu harus dilakukan biopsi ulang, ya. Soalnya gini, memang namanya biopsi itu tuh sebetulnya tidak mudah, ya. Tumor itu letaknya semuanya di dalam, kita bila biopsinya nggak sesuai tempatnya, mungkin yang kita dapatkan cuma kapsulnya saja, sehingga sering beberapa kali memang hasil biopsi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Jadi perlu dilakukan biopsi ulang, ya. Ini Dokter Bian bisa menambahkan, ya. Jadi memang perlu komunikasi yang baik ya antara klinisi, PA dan radiologi. Biasanya kita pada kasus-kasus yang sulit dan meragukan itu kita kalau di bagian tertentu kita sudah ada namanya CPC, Clinical Pathology Conference. Jadi nanti kasus-kasus nanti kita bicarakan dari klinisnya seperti apa, kemudian dari radiologinya seperti apa, dari PA-nya seperti apa, nanti kita review bersama-sama. Jadi misalnya biopsinya nanti kita bawa slide-nya, kita tunjukkan juga misalnya dari radiologinya, imaging-nya seperti apa. Nah dari situ nanti misalnya memang dari situ kesimpulannya apa, nanti bersama-sama apa, misalnya kalau misalnya dari perlu biopsi ulang atau misalnya dari PA misalnya ada bagian yang belum terambil, misalnya kita cari lagi misalnya. Jadi sama-sama nanti kita saling memberi masukan kira-kira untuk demi diagnosis yang lebih tepat gitu. Ya, kadang memang seperti itu ya. Jadi di kondisi lapangan itu belum tentu semudah yang dibayangkan ya, Dok ya. Jadi bisa jadi ketika hasil PA-nya mungkin jinak, tapi dari klinisnya ke arah ganas, kalau memang perlu kita maka kita akan biopsi ulang, Dok ya. Memang penting kita harus ada komunikasi yang baik ya dari bagian yang biopsi operatornya ataupun yang dari bagian patologi. Ya, betul. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Umi Azhara. Dok, ibu saya kena kanker payudara stadium 2, sudah diangkat payudaranya dan di kemo setahun lalu. Kira-kira apa perlu dibiopsi lagi untuk evaluasi atau monitor kanker lagi, Dok? Ya. Bila tidak ada benjolan yang mencurigakan, kita tidak perlu biopsi. Tapi untuk evaluasinya ya, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan CA15-3. Jadi untuk melihat kemungkinan adanya kekambuhan. Ya. Dimana selama ini di onkologi, pasien-pasien kanker itu memang diwajibkan untuk kontrol teratur. Jadi tidak bisa dengan operasi terus kemo selesai terus dia merasa baik. Ya. Ada suatu dimana kita tuh nggak bisa mengontrol kanker secara secara penuh ya. Ada beberapa stadium pasien-pasien stadium 1 mungkin bagus sampai 5 tahun, tapi mungkin tahun ke-6 ke-7 tuh tiba-tiba terjadi metastasis. Ya. Untuk mencegah itu, kita makanya pasien itu tetap harus kontrol apapun dia kondisinya, minimal 5-10 tahun menurut saya. Ya. Kanker itu bisa tumbuh kapan semau dia. Ya. Meskipun stadium awal sudah ada berapa persen kanker yang sel-sel kanker yang berisbat di tubuh, tapi dia mungkin tidur, kankernya tidur. Kapan dia bangun kita nggak tahu. Ya, meskipun kemoterapi sudah tuntas, pada pasien kanker-kanker yang dorman itu biasanya nggak mempan. Ya, jadi tetap perlu untuk kontrol evaluasi, biasanya ronsen, USG abdomen, ataupun ada keluhan tulang belakang mungkin kita lakukan bone scan ya. Di sini belum adanya mungkin bone survey. Kalau pusing-pusing ya perlu mungkin scan kepala. Tapi selama tidak ada benjolan baru, kita tidak perlu untuk biopsi. Ya. Terima kasih bentar lagi. Ini datang Dokter Bian. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau ada pasien dengan riwayat kanker sebelumnya, kemudian setelah dilakukan dengan operasi dan dinyatakan bersih, kita tetap harus waspada ya. Jadi
bisa jadi mungkin ada mikrometastasis dok ya, atau ada mikro Ya. yang mungkin tidak bisa kita deteksi. Nah itu bisa memicu juga kanker ya nantinya. Jadi Ya. memang sebaiknya sedini mungkin kalau kita ada kecurigaan atau mungkin sebaiknya kita kontrol rutin ya untuk ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, selamat siang dokter. Dok, saya mau tanya, apakah benar katanya biopsi bisa memperparah kanker? Benar Ya. dok? Ini memang sebagian masyarakat menilai kalau dilakukan satu tumor dilakukan operasi akan memperparah yang tumornya akan cepat ya. Makanya di sini biopsi apapun hasilnya harus ada tindak lanjutnya. Ya. Jadi kalau suatu biopsi dikatakan oh ini peradangan ya, dan mungkin dengan obat-obatan. Oh ini kanker jinak, tumor jinak, ya. Tadi sudah dilakukan eksisi biopsi ya, tumor jinak sama jaringan ikut diangkat, ya udah mungkin selesai. Tapi kalau biopsi insisi dinyatakan ini suatu tumor ganas atau biopsi eksisi ternyata ganas, nah itu perlu lanjutan. Kalau suatu tumor besar kemudian kita ambil sampelnya jadi biopsi insisi dinyatakan ganas, itu harus ada tindakan lanjut. Bukan selesai gitu, tapi mungkin harus dikemo dulu, dikecilkan, kemudian diusahakan bisa kalau bisa diambil dilakukan pengangkatan sampai bersih. Dan mungkin kalau tumor sifatnya yang agresif, ya itu mungkin perlu dilakukan kemoterapi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dilakukan operasi tapi tidak dilanjutkan dengan terapi yang benar, ya jelas akan memperparah dari kondisi pasien. Ini dokter Brian mungkin nambahkan. Ya, kalau dari kami kan di lab kami hanya mengerjakan FNAB ya. Jadi kalau dari berbagai literatur memang FNAB itu tidak punya efek untuk menyebarkan tumor ya. Jadi memang dari berbagai literatur tidak aman istilahnya kalau FNAB, kecuali tapi ada satu kanker yang merupakan kontraindikasi ya, kalau dilakukan FNAB, yaitu melanoma maligna. Jadi kalau pada lesi yang curiga melanoma maligna memang sebaiknya langsung dilakukan eksisi pengangkatan karena risiko penyebarannya tinggi sekali kalau sampai kita lakukan FNAB. Cuma ada beberapa syarat ya kalau boleh dilakukan FNAB, asalkan memang OK-nya sudah ready ya, begitu diambil melanoma langsung dilakukan pengangkatan ya. Kalau yang untuk tumor-tumor yang lain dari berbagai studi memang tidak mempunyai efek untuk penyebaran tumor. Karena seperti itu. Iya, saya bilang lanjutnya. Untuk melakukan biopsi, kalau kita curiga ganas ya, meskipun atau tumor kulit, kanker kulit atau apa, sebaiknya jangan dengan lokal. Soalnya anestesi lokal itu akan membuat penyebaran dari sel kankernya itu di daerah jaringan sekitar. Sebaiknya kita lakukan secara dengan pembibisan umum, sehingga bisa kalau tumornya bisa dilakukan pengangkatan bersih ya sekalian kita terapi tadi si biopsi sampai bersih ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan pengangkatan bersih, kita mungkin pengambilan sampel tapi tidak harapannya tidak sel tumornya tidak menyebar, sehingga kelanjutannya bisa kita persiapkan untuk kemoterapi ataupun operasi yang lebih luas ya, mungkin bisa rekonstruksi dengan bagian bedah plastik atau yang lain. Ya, jadi tadi sudah dijawab lah bicara kita bahwa apakah benar, saya kira tidak benar ya, tapi sekarang memang tergantung ada tadi saya sebutkan juga melanoma maligna ya, kalau pertama ya kanker kulit itu harus hati-hati karena busuk bisa membawa kanker. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, masih ada waktu? Belum lagi ya? Ya. Ini dari Wina Asri dulu dari Facebook ya. Maaf dok, izin bertanya lagi dok. Saya penyintas autoimun dengan SMA, RA Sjögren syndrome. Almarhum ayah saya menderita leukemia dan kanker hati dok. Terus dari keluarga ibu ada yang menderita kanker payudara dan sudah meninggal. Kakak saya kanker getah bening. Apa besar kemungkinan ada faktor genetik kanker yang diturunkan ke saya dok? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mendeteksi adanya kanker itu dini mungkin? Karena saya sendiri sudah pernah operasi tumor otak tahun 2017. Masih dok.
Mungkin ada keluarganya ada yang kena kanker dok, kemudian dia penderita autoimun. Kira-kira untuk deteksi dini, apakah dia menderita kanker atau tidak, ada deteksi dini dok. Ya. Ini untuk keluarga ini Mbak apa siapa ya, yang kankernya multiple seperti itu, ya, itu mungkin perlu deteksi dini seperti saya bilang tadi ya. Kemana arahnya? Pertama mungkin cek dulu, mungkin darah rutin dulu, apakah ada kelainan untuk menyingkirkan adanya suatu kanker apa namanya non solid ya, misalnya leukemia dan lain-lainnya. Kalau untuk payudara tadi saya bilang tadi seperti tadi, usia 35 ke atas sebaiknya mamografi dan USG ya. Dan bisa juga tentunya untuk dengan PET scan itu bisa mendeteksi kanker atau keganasan ukuran kurang dari 1 cm di dalam tubuh ya. Meskipun ada beberapa kasus juga penyakit-penyakit lain juga ada yang seperti itu. Jadi tapi harganya juga pemeriksaan masih mahal dan adanya di Jakarta sampai sekarang. Ya. Sebaiknya mungkin perlu diperiksa ke dokter dulu untuk menentukan arahnya mana, keluhannya apa. Gitu. Ya. Jadi masih ada kemungkinan dok ya, jadi kita harus waspada ya. Kalau kita mungkin cek darah, atau mungkin kalau misalnya kalau perempuan di atas 35 tahun nanti bisa di mamografi gitu ya. Ya. Walaupun mungkin kita nggak ada gejala dok ya, tapi kalau mau dari riwayat keluarga ada baiknya kita lebih baik screening ya. screening dulu ya. Ya mungkin ada tempat Ya. Ya kalau melihat riwayat keluarganya memang ada kemungkinan juga ya ada mutasi gen yang diturunkan kepada penanya. Jadi memang perlu kewaspadaan yang lebih besar ya, karena faktor genetik berperan kira-kira 30% untuk terjadinya kanker. Jadi memang perlu screening tadi seperti yang disampaikan dokter Hengki tadi. Termasuk mungkin kalau misalnya sebenarnya kalau di luar gitu ada sebenarnya pemeriksaan molekuler ya, molekuler. Di Indonesia sudah ada beberapa juga sudah ada yang pemeriksaan molekuler, misalnya BRCA1, BRCA2 untuk mendeteksi kemungkinan risiko kanker payudara misalnya. Atau sebenarnya ada beberapa tuh ada panel ya, panel genetik yang itu akan menghitung risiko terkena kanker itu berapa persen. Itu kalau di beberapa negara sudah ada. Mungkin kalau di Indonesia kan kita belum tahu ya apakah sudah ada yang seperti itu. Tapi yang setahu saya memang untuk yang payudara itu sudah ada ya, BRCA1, BRCA2. Jadi ya, memang perlu kewaspadaan tadi dok, karena memang ada riwayat keluarga tadi. Sekarang itu sangat berkembang sekali dok ya untuk perusahaan kanker ya. Jadi ada perusahaan genetik dan sebagainya gitu. Tapi memang masih jarang sekali bisa ya, dan masih mahal ya. Dan masih mahal juga. Ya, jadi langkah baiknya memang kalau perlu kalau memang bisa sih screening yang awal, screening darah mungkin dok ya, atau mungkin yang sadari dan sebagainya. Dan mungkin pertanyaan berikutnya, dok dari Ida Istu Mariani 82, dok Abmatan lagi kalau mau biopsi apakah bisa dijamin BPJS dan apakah bisa dilakukan di Muardi? Ya ini sudah pasti bisa dijamin ya. Ya dijamin. Ya. Kan ada tanggapan dok kalau ya kita lanjut ya. Jadi pada intinya sih ditanggung BPJS ya. Dan tentunya bisa dilakukan di Muardi ya. Silakan kalau mungkin ada yang benjolan di luar tubuh yang tidak normal, segera saja periksa ke dokter Muardi ya, dilakukan biopsi atau pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada lagi, mungkin ini dok, jadi terkadang pasien itu datang dengan benjolan yang tidak cuma satu saja dok, mungkin benjolan di leher atau mungkin benjolan di aksila atau di itu dan sebagainya. Itu kira-kira yang perlu kita lakukan biopsi itu yang bagaimana dok, benjolan seperti apa? Maksudnya dari klinisi dok yang pertama kali monggo dokter. Ya ini gini, kita biasanya kadang perlu biopsi silang ya. Contohnya seperti limfoma. Jadi mungkin kalau ada benjolan di beberapa tempat, ya mungkin kita perlu biopsi silang dari mungkin leher sebelah kiri, kita ngambilnya di selangkangan sebelah kanan gitu. Jadi untuk menentukan apakah itu sudah menyebar sudah melewati diafragma, jadi menentukan untuk stadiumnya nantinya. Kadang-kadang seperti itu.
Dan juga untuk benjolan-benjolan seperti itu obatnya bukan biopsi atau operasi, jadi biopsi ini sebagai untuk mencari sampel saja, jadi pengobatannya mungkin dengan kemoterapi atau apa ya. Tidak semuanya biopsi itu untuk pengobatan maksudnya ya. Jadi seperti tadi biopsi itu cuma bisa juga sebagai apa itu menentukan aja jenis diagnosisnya apa, jadi pengobatannya bisa yang lain. Gitu ya, jadi kalau misalkan kita curiga ada benjolan ya di beberapa tempat, ya kita bisa mengambil benjolan yang paling mudah dok ya, Ya. yang kira-kira bisa untuk sampel apakah suatu ganasa atau tidak ya. Mungkin kurang waktu sudah cukup atau masih ada lagi? Ya, cukup ya. Jadi untuk Takso ya pada siang hari ini berhubung sudah jam 2 ya, nanti untuk siaran ulangnya bisa live streaming bisa di Facebook ataupun di YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian jangan lupa ya like, follow, and subscribe, dan bisa di share juga akun media sosial dari RSUD Dr. Muardi. Dan terima kasih juga atas pembicara yang hadir pada siang hari ini, Dr. Ringki. Terima kasih Dr. Brian, ya. Terima kasih. Semoga dari saya sendiri dan Dimas ya. Terima kasih atas perhatian dari Sobat Muardi ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.